Halo sahabat Lovebird Mania, selamat datang kembali di channel Jagat Kicau. Pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama membahas perihal Lovebird Konslet dari sudut pandang yang berbeda, lebih detail, dan terperinci. Baiklah, pada video sebelumnya, kita sudah membahas perihal bahan Lovebird Konslet betina. Dan di video kali ini, kita akan membahas tahap berikutnya, penjodohan jebol birahi dan penggacoran. Seperti apa caranya? Mari kita simak bersama-sama. Namun sebelum lanjut, saya ingatkan sahabat Lovebird Mania, agar jangan lupa, tekan tombol like, dan subscribe-nya, karena subscribe itu gratis. Dan jika kalian ingin menanggapi video ini, silahkan tulis komentar di bawah. Sebelumnya kalian mungkin bertanya-tanya, kenapa pembahasan kali ini berbeda? Tidak sesuai tahapan dalam mencetak Lovebird Konslet, seperti di channel-channel lain. Ya mungkin karena kebanyakan, dari berbagai channel lain, dengan narasumber berbeda-beda, tapi isi dan teori dalam pembahasan tahap konslet, semua sama, yaitu, pemilihan bahan, penggacoran, proses ngunci, itu secara umum. Sedangkan di channel ini, pembahasan kita lebih mendasar. Baiklah, kita masuk ke tema penjodohan. Kenapa harus penjodohan terlebih dahulu ketimbang penggacoran? Alasannya adalah, tahap penjodohan bisa bersamaan dengan tahap penggacoran. Kita beri selang waktu sedikit untuk penggacoran. Utamakan penjodohan terlebih dahulu. Ini disebabkan karena jika kita melakukan penggacoran terlebih dahulu, Lovebird akan sulit mendapatkan jodohnya. Karena bukan rahasia lagi, jika dalam proses penggacoran lebih mengedepankan perawatan intens. Kita hanya terfokuskan pada satu Lovebird saja, yaitu bahan betina konslet. Namun kita tidak bisa memungkiri bahwa dalam proses penggacoran itu sendiri, sudah dipastikan, kita memberikan pakan yang tidak seperti biasanya, atau pakan tinggi, dan ini cukup beresiko. Lovebird memang terlihat cenderung lebih gacor, namun emosi Lovebird juga sudah pasti tinggi. Belum lagi birahinya, sudah pasti tinggi juga, dan sudah dipastikan jika kondisi Lovebird betina berada dalam kondisi birahi dan emosi yang tinggi, akan amat sulit untuk kita jodohkan. Bahkan sampai ganti Lovebird jantan berkali-kali. Akan beda ceritanya jika Lovebird betina yang hendak kita proses konslet, kita jodohkan dulu, baru setelah itu kita menuju ke proses penggacoran. Lalu bagaimana caranya? Pertama, Lovebird betina yang hendak kita olah. Kita carikan pasangan terlebih dahulu. Kita pastikan Lovebird kita berjodoh. Dan kita tidak perlu risau kalau Lovebird betina kita dikawin oleh Lovebird jantan. Karena setelah tahap penjodohan, dalam tahap penggacoran, ada dua cara untuk penggacoran Lovebird betina yang hendak kita proses. Yaitu, proses buang telur atau Lovebird betina kita biarkan kawin sampai bertelur. Dan, proses tempel. Keduanya ini sangat berkaitan. Karena jika kita mulai dari tahap buang telur, maka setelah Lovebird buang telur, tahap selanjutnya adalah tahap proses tempel. Dan jika kita menerapkan proses tempel terlebih dahulu, maka itu sama halnya, Anda harus memastikan, kalau Lovebird betina tidak kawin ataupun buang telur. Dan cara seperti ini yakni proses tempel. Tingkat keberhasilannya cukup besar, karena biasanya Lovebird betina akan lebih mudah menuju ke arah jebol birahi. Namun Anda juga jangan lupa, saat menerapkan proses tempel, pastikan Lovebird betina yang hendak kita proses mendapatkan materi yang menunjang, yaitu dengan pemasteran setiap hari. Ini bertujuan agar Lovebird yang kita olah sesuai dengan ekspektasi kita. Dan pemasteran yang baik, yaitu, kalian bisa menggunakan masteran jebol birahi atau birahi kebunyi. Banyak video masteran jebol birahi di channel YouTube, termasuk di channel ini. Dan jika Lovebird betina yang kita proses mulai menunjukkan birahi dengan disambung bunyi ekekan, maka sesekali, kita harus memisahkannya, atau kita petal. Ini bertujuan agar kita bisa memastikan bahwa materi yang kita terapkan ke Lovebird betina kita bisa masuk. Dan untuk tenggang waktunya, kita bisa melakukannya di siang hari, setelah Lovebird dijemur, dan sore hari. Dan dalam proses ini, pemberian vitamin penunjang gacor sangat diperlukan. Terserah Anda memilih jenis merek apapun. Karena pemberian vitamin akan lebih menunjang keberhasilan dalam mencetak Lovebird Konslet. Dan jika Lovebird sudah menunjukkan tingkah gacornya, bahkan mengeluarkan materi sesuai masteran kita, dengan durasi maksimalnya Lovebird tersebut,
serta jeda ngekeknya tidak terlalu lama. Maka untuk tahap selanjutnya, yaitu proses ngunci. Dalam proses ngunci, nanti akan saya buatkan lagi videonya. Dan, kita kembali ke lovebird betina tersebut. Jika sudah gacor mengeluarkan materi dengan jeda yang tidak terlalu lama, maka langkah selanjutnya, penggantian pasangan. Dan untuk lovebird jantan pasangan yang sebelumnya, kita pisahkan jauh, agar tidak mendengar suaranya. Dan untuk penggantian pasangan ini, kita harus memastikan, lovebird betina yang sudah jadi, akur dengan pasangan yang baru. Ini agak sulit bahkan memerlukan tahap uji coba penjodohan dengan pejantan yang pas. Dan inilah yang dimaksud proses ngunci. Dan tidak sedikit juga sahabat lovebird mania, yang mengolah lovebird betina, menuai kegagalan dalam tahap ini. Baiklah, itu saja pembahasan tentang penjodohan dan penggacoran lovebird betina menuju konslet. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa, dan salam satu hobi.